الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فلسنا وحبينا شفيعنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أزواجه وذريته إلى روح أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى بنت خويلد وسيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع وذريتهما وإلى روح جميع الأولياء والصديقين والشهداء الصالحين وإلى روح صاحب الرد القدم الرشيد وقاسم البدء والميلاد حبيب عبد الله عليه الحدري وأسلم فرم وزرتهم من روح جداتنا ولأجدادنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولجيراننا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالخصوص مربي روحي أبويا شيخ بن شرفان بن زور البنجدي وإلى روح الشيخ أخوه وإلى روح من أهل مكة من المدينة من أهل الحجاز من أهل الحضرموت أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرار وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya yang begitu banyak. Nikmat terbesar, nikmat iman wal Islam wal ihsan, dan juga masih diberikannya kesempatan kepada kita, diberikannya nafas, diberikannya kehidupan daripada setelah kematian kita daripada tidur. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh kali ini, salat subuh berjamaah, lanjutkan dengan pengajian, mudah-mudahan segala amalan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita niatkan di dalam hati beriktikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat sama-sama kita belajar menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan masih diberikan kesempatan di mana ini sisa 5 hari terakhir 5 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di 25 yang sudah lewat ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita di setiap pagi, siang, sore sampai menjelang malam, Allah Subhanahu wa taala meridhai segala ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan di sisa 5 hari ini kita bisa memanfaatkan puasa kita, amalan kita, dan mudah-mudahan kita dapat menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai di bulan suci Ramadan tidak khatam Al-Qur'anul Karim. Kalau sudah uzur, ya dimaafkan aja. Tapi kalau masih muda, mata masih sehat, mampu belajar baca Quran, jangan sampai kada khatam dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan.
Jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata beliau, man ruziqa khamsan lam yuhram khamsan. Barang siapa yang diberikan rezeki 5 macam ini, maka tidak terhalang dia mendapatkan yang 5. Jadi kata Abu Hurairah, barang siapa yang mendapatkan 5 macam ini, maka tidak tertegah dia mendapatkan 5 macam yang lainnya. Maka kata beliau, man ruziqa syukra lam yuhram ziyadah. Liqaulihi ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Maka kata beliau, yang pertama, barang siapa yang diberikan rezeki anugerah asyukra, mampu bersyukur, kata Abu Hurairah, lam yuhram ziyadah, niscaya tidak akan terhalang, dia akan mendapatkan tambahannya. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, jika kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, niscaya aku tambah akan syukur tersebut. Jadi orang yang diberikan rezeki, hidupnya, keadaannya tetap bersyukur kepada Allah, kata Abu Hurairah, niscaya tidak akan terhalang akan mendapatkan tambahan. Bisa tambahan materi atau tambahan hati yang Allah berikan kepada si hamba tersebut. Sehingga apapun keadaan hamba tersebut, ia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak hamba itu yang dia sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sudah banyak materi yang dia punya, rumah yang mewah, semua yang dia punya sudah ada, namun masih terkadang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih saja iri dengan orang lain, tidak melihat keadaan di dalam dirinya sendiri. Dan juga banyak juga orang yang tidak punya apa-apa, juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya makanya berdoa selalu kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang kita tidak tahu hasil kehidupan kita itu bagaimana. Sudah kerja keras ke sana kemari, banting tulang mencari supaya hidup nyaman, namun tetap begitu-begitu saja. Ada juga orang yang kerja keras mencari kehidupan supaya nyaman hidup, Allah berikan kehidupan yang nyaman sesuai. Yang penting di dalam hidup kita itu ingat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatkah, tidak nikmatkah, itu hati kita belajar untuk selalu mengingat kepada Allah dan mensyukuri segala nikmat tersebut. Maka kata beliau, siapa yang diberikan rezeki syukur, artinya tidak semua didapatkan. Bahkan dalam Quran disebutkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberikan rezeki bersyukur, itu sudah nikmat yang luar biasa. Maka kata beliau, tidak akan ditegah kepada dirinya mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha oleh sahabat Nabi. Maka kata sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, kabarkan kepada aku, ceritakan kepada aku, kepada kami hal yang paling menakjubkan yang kamu lihat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih, kata sahabat, keistimewaan selama kamu di rumah, selama pian di rumah dengan baginda Rasulullah? Adakah hal yang menakjubkan, kata sahabat kepada Sayyidah Aisyah? Adakah hal yang mengagumkan yang pernah engkau lihat?
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, kata Sayyidah Aisyah, ada pernah suatu malam, kata Sayyidah Aisyah, aku tidur dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tersentuh kulitku dan kulit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tertidur aku, kata Sayyidah Aisyah, beserta baginda Rasulullah. Ketika tertidur di waktu malam, maka aku merasakan seperti ada pergerakan dari tubuh baginda Nabi Muhammad. Ketika aku melihat, maka Nabi melihat kepadaku, kata Sayyidah Aisyah. Kata Nabi, wahai Sayyidah Aisyah, izinkan aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sayyidah Aisyah, sungguh sebenarnya wahai Rasulullah, aku itu suka sekali dekat dengan kamu. Tapi kata Sayyidah Aisyah, tapi aku lebih menyukai apa yang engkau sukai, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, wahai Sayyidah Aisyah, izinkan aku untuk bangun untuk beribadah kepada Tuhanku, kata Rasulullah. Maka kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, aku ini suka dekat denganmu. Namun karena keinginanmu ini, aku akan rela untuk mengikuti apa yang kau mau. Maka kata Sayyidah Aisyah, nggih ya Rasulullah, silakan, kata Sayyidah Aisyah. Maka dilihat Sayyidah Aisyah ketika bangun baginda Nabi Muhammad, ambil air wudu, kemudian sembahyang, kata Sayyidah Aisyah. Ketika sembahyang, kata Sayyidah Aisyah, aku melihat di awal takbir baginda Nabi Muhammad, Rasulullah meneteskan air mata sampai mengalir ke dada beliau. Kemudian ruku, kata Sayyidah Aisyah, ketika aku melihat Rasulullah ruku, aku melihat lagi air mata baginda Rasulullah mengalir jatuh kepada sajadah. I'tidal, kata Sayyidah Aisyah, aku melihat lagi Rasulullah ketika i'tidal, Rasulullah menangis, air matanya jatuh lagi. Sujud, kata Sayyidah Aisyah, ketika aku melihat Rasulullah sujud, basah pesujudan baginda Nabi Muhammad, aku melihat air mata baginda Rasulullah mengalir. Setiap sembahyang, kata Sayyidah Aisyah, aku melihat Rasulullah selalu menangis sampai subuh. Datang Sayyidina Bilal menyampaikan, wahai Rasulullah, waktu subuh sudah sampai. Maka ketika itu kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ma yubkika wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kata Sayyidah Aisyah, aku katakan, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Aku melihat engkau menangis dimulai awal takbir sampai selesai sembahyang. Sedangkan kata Sayyidah Aisyah, engkau ini ya Rasulullah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sebelumnya sudah diampuni oleh Allah dan sesudah yang akan terjadi juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidah Aisyah, itulah hal yang menakjubkan bagiku, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura, kata baginda Nabi Muhammad. Aku begini, kata Rasulullah, wahai Sayyidah Aisyah, sebabnya ialah bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Simple saja. Kita itu diberikan sudah nikmat mampu mengangkat takbir, mampu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat fardu, itu sudah nikmat yang luar biasa. Maka bersyukur kita diberikan oleh Allah masih dalam taat kepadanya. Makanya kata Sayyidah Aisyah, itu hal yang menakjubkan bagiku, kata Sayyidah Aisyah.
mulai awal takbir, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud sampai salam, tidak berhenti mengalir air mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah seperti itu sudah diampuni ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, sebelumnya dan sesudahnya. Maka kata Rasulullah, afala akuna abdan syakura, apakah tidak aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar kita sedikit demi sedikit belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita laksanakan dari awal sampai sekarang mampu menjaga dari hal-hal yang kada baik, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran, penglihatan, tubuh, hidung mencium bau-bau yang tidak sedap, yang sedap-sedapkah di pagi hari kah? Mampu kita tahan tangan kita tidak berbuat yang tidak baik, kaki kita melangkah hanya menuju kepada ridhonya Allah, itu sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang paling bagus, yang paling baik, sudah disyukuri terus. Mampu diberikan oleh Allah bisa baca Quran, itu sudah syukur sekali. Mampu diberikan lidah kita berzikir kepada Allah, itu syukur sekali. Mampu kita melaksanakan 10 terakhir di bulan Ramadan, beriktikaf, beramalan, salat malam, itu sudah syukur. Perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma an'ama Allahu ala 'abdin min ni'matin sagrat aw kaburat faqala alhamdulillah illa kana qad a'ta afdala mimma akhaza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah melimpahkan kepada seorang hamba suatu nikmat baik kecil maupun besar, dan dia berkata alhamdulillah illa, kecuali sungguh pemberian Allah lebih baik dari apa yang Allah ambil. Makanya kata ulama itu perbanyak aja syukur. Perbanyak syukur supaya ketika dikasih bala oleh Allah, dikasih ujian oleh Allah, ingat tetap syukur, karena bala datangnya sekali, syukur datangnya berkali-kali. Tidaklah diberikan nikmat oleh Allah kepada seorang hamba, baik nikmat itu kecil atau besar. Waktu dapat nikmat kecil aja dia pandai bersyukur, apalagi waktu dapat nikmat besar dia ucapkan alhamdulillah. Maka kata baginda Nabi, orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah lebih disukai oleh Allah dari apa yang Allah ambil kepada dirinya. Wa ruwiya anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam yunadi yaumal qiyamah liyakumil hammadun fataqumu zumratun fayunsabu lahum liwa'un fayadkhulunal jannah. Qila wa manil hammadun qala alladhina yashkuruna Allah ta'ala ala kulli hal wa fil lafzil akhar alladzina yashkuruna Allah ala sarra'i wad dharra'i. Karena orang yang selalu bersyukur di masa dunia, selama dia di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah menyeru kepada hamba tersebut. Kata Allah, liyakumil hammadun fataqumu zumratun fayunsabu lahum liwa fayadkhulunal jannah. Kata Allah, mana orang-orang hammadun? Wahai seorang hamba, wahai para hamba. Siapa yang hammadun? Kata Allah, fayadkhulunal jannah, masuk ia kepada surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa manil hammadun? Siapa orang yang bersyukur ya Rasulullah? Siapa orang yang hammadun? Maka kata Rasulullah,
alladzina yashkurunallaha ta'ala ala kulli hal. Orang yang mendapatkan gelar Hamadun ialah kata baginda Nabi Muhammad orang yang selalu bersyukur kepada Allah di setiap keadaan apapun. Dalam riwayat lain, alladzina yashkurunallaha ala sarra'i wad-dharra'i. Ialah Hamadun itu orang yang selalu mengucap syukur kepada Allah dalam keadaan saat senang ataupun saat susah. Ketika diberikan ujian oleh Allah, mampu dia bersabar. Itu tanda sabar itu sudah syukur, sudah kita itu bisa bersabar itu. Diberikan ujian oleh Allah, bala, ujian materi kah atau kesehatan kah, dia sabar menghadapi itu sudah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah maka masuk kepada golongan Hamadun, maka masuk ia kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun qani'an takun ashkaran nas. Makanya syarat syukur itu qanaah aja, merasa cukup. Kalau di hati kita itu sudah ada merasa cukup aja, itu tanda orang itu bersyukur sudah. Apapun yang diberikan oleh Allah, kecilkah besarkah, dia sudah cukup, merasa cukup, maka tanda itu orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat qanaah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Itu diulang-ulang kalau hafal. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah, ya Allah aku meminta kepadamu nafsu mutmainnah, nafsu ketenangan. Tu'minu biliqa'ik, ya Allah aku meminta kepadamu senang bertemu dengan engkau. Artinya ketika mati datang dia gembira. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik. Ya Allah aku minta kepadamu keridhaan apa yang kau tentukan ya Allah. Yang terakhir, wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku meminta kepadamu sifat qanaah apa yang Engkau beri saja ya Allah. Itu Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Diulang-ulang tuh setiap pagi suara dibaca. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku minta kepadamu nafsu mutmainnah yang tenang, tu'minu biliqa'ik, beriman dan senang bertemu dengan Engkau. Wa tarda biqada'ik, keridhaanmu ya Allah apapun ketentuan. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan sifat qanaah dari setiap apa-apa yang Engkau beri. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya bna Adam, innaka ma zakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani. Wahai anak Adam, kata Allah, bahwa selama engkau mengingat kepadaku berarti engkau mensyukuri aku. Selama kita itu mengingat kepada Allah, itu sudah tanda syukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi beliau, Allah mengucapkan, Ya bna Adam, innaka ma zakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau selalu mengingat kepadaku, syakartani, itu tanda engkau syukur kepadaku. Selama kita melakukan ibadah yang dianjurkan Rasulullah dan diwajibkan oleh Allah,
maka itu sudah tanda kita tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ma nasitani kafartani, selama hamba itu lupa dengan aku, lalai dengan kewajibannya, lupa dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah, kafartani, maka sungguh dia telah mendurhakai akan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh sudah kada sembahyang, ciri kacau kehidupannya sudah. Sebab apa? Sebab dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sembahyang, dia jaga kefarduannya, 5 waktu dia jaga, dia perhatikan, apalagi ditambah dengan amalan-amalan lain yang dia kerjakan, itu sudah tanda ciri orang itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia lalai dengan semuanya, itu ciri durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling kecil aja yang sudah kita rasakan hari-hari ini. Wa rawaina fi sahih Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini nikmat kecil. Inna Allah ta'ala la yarda 'anil abdi ya'kulul aklah fayahmaduhu alaihi wa yashrabu syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Nikmat kecil yang hari-hari kita kerjakan mampu membuat Allah itu ridha. Kata Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh meridai pada suatu hamba yang mana dia makan satu suapan, fayahmaduhu alaih, kemudian dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali satu suapan yang dia makan, kemudian dia ucapkan alhamdulillah, itu sudah dia mampu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa yashrabu syarbah, barang siapa kata Allah yang minum dengan satu tegukan, fayahmaduhu alaiha, kemudian dia memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, itu mampu memberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Ibu Aimun buka puasa itu habis makan kurma ucapkan alhamdulillah. Jangan kada ingat, wah mantap makanan hari ini bukan jar. Ada apa-apa, ada gorengan, manisan, lauk lah, nasi kotak lah, macam-macam. Gembira, senang itu bagus. 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa, gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gembira kita ketika hendak berbuka puasa itu sebabnya apa? Makanan banyak, alhamdulillah. Tapi lupa dia mengucapkan alhamdulillah, nah ini yang kawat. Makanya 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah ketika si hamba ini berbuka puasa, dia makan kemudian dia ucapkan alhamdulillah, kemudian dia berdoa. Di situ doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling kecil itu makan. Terlebih kita puasa ini harinya panas, pas lapar-lapar haus-hausnya buka puasa, makan kita satu suapan, kata Rasulullah, kemudian dia ucapkan alhamdulillah, maka di situ turun ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia minum dengan satu tegukan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, di situ turun ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu banyak. Yang kecil-kecil itu kita gawi pelan-pelan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai daripada makan, maka beliau berdoa,
alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Bari'ah dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa, kata baginda Nabi Muhammad, yang dia makan akan satu makanan, ketika selesai dia ucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, dia ucapkan doa itu, niscaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kada sekurang-kurangnya ucapkan alhamdulillah. Jangan meriga. Oh, ya. Nyaman benar makanannya aja. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu paling kurang sudah. Kalau hafal alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan akan aku, hadza wa razaqanihi, ini rezekinya, min ghairi haulin, daripada ketiadaan kekuatan daripadaku dan ketiadaan kepayahan daripadaku. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya. Itu. Asal kita mau mengamalkan aja lagi. Tergantung kepada diri kita. Jadi setiap pemberian yang diberikan oleh Allah, baik kecil maupun besar, itu disyukuri saja. Setiap yang kita lakukan masih dalam mengingat kepada Allah, itu sudah ciri orang yang bersyukur. Karena si hamba ini dengan hamba yang lain berbeda yang diberikan rezekinya. Makanya rezeki yang diberikan kepada kita, kita syukuri. Rezeki yang diberikan kepada orang lain, maka kita turut senang kepada mereka. Jangan iri, jangan. Fa in radita bima qasamtuhu laka. Ini orang yang bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Arahta qalbaka wa badanaka wa kunta indi mahmudan. Jika kamu puas dengan apa yang aku telah membaginya untukmu, kata Allah, aku akan memberikan istirahat pada hati dan tubuhmu. Orang tu bersyukur dengan pemberian rezeki yang diberikan kepada dirinya. Kata Allah, aku akan memberikan istirahat pada hati. Tenang maksudnya. Dan tubuhmu, badan kita ini nyaman jadinya. Bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Wa kunta indi mahmudan, dan kamu akan tenang di sisiku dalam keadaan yang terpuji. Kalau kita selalu bersyukur dengan pemberian oleh Allah, niscaya hati kita tuh istirahat, tenang, tubuh kita nyaman. Nah, jadi kalau mau tubuh nyaman, hati tenang, syukur saja pemberian yang Allah berikan. Namun wa illam tarda bima qasamtuhu lak fa wa izzati wa jalali law sallatanna 'alaika dunya tarqudu fiha raqadal wuhushu fil bariyah summa la yakunu laka fiha illa ma qasamtuhu laka wa kunta indi mazmuman. Tetapi sebaliknya, jika hamba itu tidak puas dengan apa yang telah aku berikan baginya, hamba itu tidak mensyukuri dengan pemberian aku kepada dirinya, maka dengan kemuliaanku dan keperkasaanku, aku akan membuat dunia menguasai kamu, dan kamu akan berlari di dalamnya seperti binatang buas di padang gurun. Dan kemudian kamu tidak akan memilikinya di dalamnya kecuali apa yang telah aku janjikan hanya kepadamu. Orang itu mun kada bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, aku jadikan dunia menguasai dirinya dengan keagunganku dan kemuliaanku. Aku tidak akan memberikan lebih, hanya sesuai dengan catatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunta indi mazmuban, dan aku dan adalah dia di sisiku dalam keadaan terhina. Jadi kita irikah
Kita marahkah dengan rezeki orang lain, tidak akan merubah keadaan kita apapun. Bahkan kata Allah, aku jadikan kepada dirinya dunia menguasainya. Dan bahkan dia selalu cinta kepada dunia, dan jadilah dia hina di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin sedikit ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi khususnya, dan kepada para jamaah sekalian mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita laksanakan ibadah amalan 10 terakhir pada bulan suci Ramadan ini mendapatkan malam yang mulia, malam 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi, dirahmati keluarga kita, istri-istri kita mudah-mudahan dijadikan sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menutup usia dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.